Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu tanpa batas buat sahabat Banyu Wiguna terkasih dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada. Semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Abihi wa ummihi. Nah ini kalau di Sunda namanya kinanti, kinantian. Dan mau ngertiin orang-orang imigran mah atuh kikian mau ngertiin. Taunya ya tarim ya tarim. Sok coba kita buka. Ketika orang ini dilahirkan di negeri Arab, jangan bangga dengan Arabnya. Kok bisa? Kita baca dulu. Jangan mentang-mentang seakan-akan, hei, jangan menghina orang Arab. Nabi Muhammad itu diturunkan dari Arab, goblok itu. Sekarang saya tanya, yang menyelesaikan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah, kira-kira orang mana? Orang Sano apa orang sini? Orang sini, orang Indonesia. Abu Yamama Armin. Gini saudara. Saudara siapa ini? Saudara semuanya. Kalau kita memahami dari takwil Al-Quran dan Sunnah, ketika Allah memerintahkan delegasinya, utusan Rasul bahasanya, ke suatu daerah, berarti di daerah tersebut sangat bobrok akhlaknya. Maka pantas sebelum Kanjeng Nabi hadir disebutnya Arab jahiliyah. Ya, kalimatnya udah jelas. Kanjeng Nabi ini diutus itu untuk membersihkan jahiliyah. Lihat, Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, keluarga Nabi dimuliakan oleh Allah bukan karena Arabnya. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kemuliaan Nabi Muhammad dan bapak-bapaknya bukan karena lahir di bangsa Arab. Itu catat. Apa sebabnya? Taraku sifaha falam yusibahum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tapi karena keluarga Nabi Muhammad, ibu bapaknya orang terhormat, tidak pernah melakukan sifah. Sifah itu loh, dari mulai lacur, maling, bohong dan lain sebagainya, itu sifah. Dan itu genetiknya tetap dari Nabi Adam sampai ke ayah ibunya yang bernama Sayyidatina Aminah dan Abdullah. Itu yang menjadi kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Lawan jangan saudara. Begitu loh. Ini saya baca berjanji. Nah, ini kadang orang-orang itu, ya Allah, betul, Nabi pernah menyampaikan begitu. Cintailah Arab itu karena tiga hal. Satu, Al-Quran dengan bahasa Arab, betul. Kanjeng Nabi juga diturunkan di Arab, betul. Tapi ingat, kemuliaan yang Allah berikan di dalam berjanji ini karena memang beliau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam, tarakus sifah, bisa menjaga diri. Sekarang di zaman sekarang orang baru istilahnya, kita kan nggak tahu, kita gak ada urus mau intisab nasabnya kepada Nabi ataupun tidak. Tapi kalau tiga karakter tadi terpatri dalam dirinya, berarti min alamatil jahiliyah. Naudzubillahi min. Nah ini biasanya kalau ada orang yang sok pinter nahu, wah kau dibacain min adamin. Ingat di sini masalah qawafi, ya. Dalam syair itu ada namanya rukhsah, dan untuk menyesuaikan. Kalau dibaca diartikan min adama bacanya karena isim ghair munsharif. Kadang-kadang kan ada gitu, wah itu gak bisa baca, kita baca min adamin karena ini syair. Syair itu ada qawafi namanya, ya, ada taronum. Belajar alfiyah dulu makanya. Udah nggak ada di sana alfiyah, adanya ya tarim gitu.
Begitu. Wong nasrib dawara yudawiru juga dauron kok ya. Dawara yudawiru dauron itu tasrif dari mana? Allah karim. Masya Allah. Ini larasnya kalau pengen tahu ya, ini laras kinanti kalau di Sunda. Di sono nggak ada kinanti, nggak ada. Ya tarim ya, adanya itu, adanya itu. Gitu ya. Ya tarim darkah. Begitu ya. Itu dalam barjanji. Kemudian kaitannya dengan kitab begini. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sangkakala ditiupkan, trompet itu ditiupkan untuk bangkit yang kedua kalinya, maka fala ansaba bainahum yauma idzin. Orang yang punya ikatan nasab, sekalipun itu sampai kepada baginda Rasulullah, akan terputus. Gak ada nasab-nasaban ketika nanti kita dibangkitkan kembali. Bahkan wala yatasaalun, satu sama lainnya tidak ada yang kenal. Coba bayangkan. Makanya aduh, Masya Allah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud pentingnya yatafakharuna bil ahsab. Nah di sini karena saking banyaknya orang-orang yang selalu membanggakan nasab, maka ayat ini harus jadi peringatan keras buat kita. Jangan sampai kita membangga-banggakan nasab. Kenapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan, di sini nukil juga ya di sini, bahwasanya innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana abidan habasyian. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga bukan untuk dzurriyyah Nabi tok, bukan untuk orang-orang yang punya nasab bagus saja, tapi surga itu diciptakan oleh Allah untuk siapa saja yang taat kepada Allah, sekalipun dia adalah budak Habasyah, walaupun dari orang biasa. Kalau dia taat, dia masuk surga. Wa innallaha khalaqan nara liman asa'ahu wa in kana mulkan qurasyian. Dan begitu juga sungguh Allah telah menciptakan neraka bukan hanya untuk orang-orang yang bukan dzurriyyah Nabi saja seperti kita, tapi neraka diciptakan untuk siapa saja yang berbuat dosa kepada Allah, in kana mulkan qurasyian, sekalipun dia adalah dari suku Quraisy, dari dzurriyyah Nabi. Maka gak ada jaminan. Maka para hadirin, para netizen, kalau ada doktrin nanti yang ceramah, udah kemudian dia dengan mengisbatkan nasabnya, di dalam diri saya terdapat darah Rasulullah, andai kata begitu, jangan percaya. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra, itu kalimat yang paling mutlaknya tuh. Di sini disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, neraka itu bukan hanya untuk orang kita seperti yang bukan keturunan baik gitu ya, tapi bagi siapa saja yang berbuat maksiat, sekalipun itu punya nasab yang bagus ke Bani Quraisy, artinya kepada Rasulullah. Hayhat, kata Imam Ali Zainal Abidin, jauh kalau kita istilahnya menobatkan diri sebagai ahlul bait. Naudzubillahi min dzalik. Begitu saudara ya. Jangan kira bahwa yang kita sampaikan ini, wah ini nanti dikiranya adalah provokator lagi ya. Saya provokatori terus kalau begitu. Karena kita mengenali dari para habaib itu banyak.
Dan tidak menutup kemungkinan dari habaib juga ada yang soleh, ya ada. Sama seperti ulama gitu. Ulama juga ada yang soleh, ada. Ada ulama yang lebih menakutkan melebihi daripada Dajjal juga ada gitu. Makanya saya katakan ini buat kita semua, dan siapa saja kalau istilahnya hanya mengandalkan dari nasab dan lain sebagainya, maka surga ini tidak bisa jadi jaminan.